Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dodi Arpansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahap ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 251041806000. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Palembang di kelas 10 dengan tema memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Karena nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling sempurna. Nah. Baik, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam pembelajaran ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan ketua kelas untuk memimpin pelajarannya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Dimohon berdiri dulu, Bapak untuk memeriksa kerapian. Ini bersih ya, yang belum. Oke, kerapian sudah cukup rapi anak-anak. Terima kasih. Jadi silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih, sudah rapi ya. Kita lanjutkan. Bapak akan memeriksa kehadiran ya. Bapak akan mengabsen Rahmadani, Fitria, Ira Anissa Alufiyah, Khairia, Lailatul Hasanah, Lesti Anggraini, Meka Apriyanti, Amada, Raihan Wafi Mustafa. Indonesia. Pelajaran pada hari ini ya, Pak mintanya materi yang sebelumnya itu tentang apa kemarin itu? Yang sebelumnya kita belajar tentang apa?
kompetisi dalam olahraga. Ya, Bapak cuma sekedar memperingatkan saja ya. Kalau nanti anak tahu bisa lupa ya. Kita lanjutkan dengan materi sekarang yaitu tentang syu'abul iman. Ada yang tahu tentang syu'abul iman anak-anak? Syu'abul iman itu iman ada yang tahu? Tahu. Apa itu arti iman? Keyakinan, adalah kepercayaan. Kemudian ada lagi? Bahwasanya iman itu ya, menurut sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Al-Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlil lisan wa amalun bil arkan. Jadi dari hadis Nabi ini ya bisa kita jabarkan. Kita lihat yang pertama yaitu iman ya. Amalan yang diucapkan dengan hati ya, atau hati diyakini sepenuh hati. Sepenuh hati. Apa anak yang diyakini sepenuh hati? Yang diyakini sepenuh hati itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah itu memang benar-benar ada? Coba, bagaimana cara kita meyakininya? Ya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada yang lain? Kita mengetahui bahwasanya iman itu diyakini sepenuh hati, diucap dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ini ada cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman. Kalau saja cabang-cabang iman itu ada jumlahnya ada 70. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, jadi Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tujuannya apa? Menganalisis makna iman atau cabang-cabang iman, pengertian dalil dan macam-macam ayatnya. Yang kedua, mempresentasikan makna syu'abul iman serta cabang-cabang iman. Kemudian yang selanjutnya meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita lanjutkan ya. Nah ini yang Bapak sebutkan tadi ya, bahwasanya iman itu adalah diyakini sepenuh hati, diucap dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Bahwasanya yang diyakini sepenuh hati itu ada 40 cabang iman. Ya. Kemudian yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang iman. Dan yang dengan dibuktikan dengan perbuatan yaitu ada 30 cabang iman. Seperti apa? Ya? Kalau kita sudah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, pasti kita tidak akan berpaling dari situ ya. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Yaitu ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Baik itu berupa perintah-perintah Allah maupun itu larangan-larangan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sedikitnya amal soleh. Jadi kita tidak banyak mengerjakan amal soleh. Seperti apa amal soleh anak-anak? Ada yang tahu amal soleh? Berbuat kebaikan. Contohnya apa? Membantu teman. Kemudian apa lagi? Selain itu, yang cewek ini apa coba? Selain membantu teman, contohnya amal kebaikan. Contoh amal kebaikan: mendirikan sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, banyak nak ya. Dan kita lanjutkan melakukan
kemaksiatan kepada Allah. Ini kita sering melakukan maksiat, ya, di berbagai tempat, ya. Kita ini selalu melakukan dosa, ya. Padahal kita tidak sadar bahwa dosa kita itu pernah kita lakukan. Kita tidak beristighfar, ya. Kalau kita sudah melakukan dosa, hendaklah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, supaya dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Dan yang kedua, amalan yang diperbuat oleh Al-Qur'an bil lisan, itu diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Jadi ini Ma'rifatu bil qalbi, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, itu ada 30. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah? Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Yang pertama itu kita mengenal Allah dengan melalui sifat-sifatnya. Kemudian kita yakini sepenuh hati bahwasanya memang Allah itu benar-benar ada. Bapak ulangi kembali, bagaimana cara kita meyakini bahwasanya Allah itu memang benar-benar ada? Dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Ya, termasuklah kita, ya, termasuklah adanya alam semesta, ya, adanya bumi, ya, dan sebagainya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu, ya, yang sifatnya tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dia itu sifatnya taat atas perintah Allah. Ya, malaikat tidak pernah tidur, dah. Malaikat tidak punya nafsu, sehingga sifatnya taat atas perintah Allah. Ya, disuruh mencatat itulah. Disuruh menghukum itulah. Ya. Jadi mulai dari malaikat, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan akan yang kafir tinggal di neraka. Mencintai Allah, ya, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala? Kita itu kalau kita mencintai seseorang itu harus karena Allah, dan membenci juga harus karena Allah. Jangan benci itu karena dendam. Kalau benci karena dendam itu perbuatan salah, perbuatan setan. Jadi kalau kita dendam, makanya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang benar itu adalah mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ikhlas, tidak riya, dan menjauhi sifat munafik. Jadi ikhlas itu apa nak? Tahu ikhlas? Suatu amalan yang apabila kita kerjakan itu tidak mengharap imbalan, ya? Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan suatu apapun. Contohnya apa? Kita itu berbuat ikhlas, bersedekah. Apalagi coba? Ibaratkan anak yang menyusu kepada seorang ibunya. Apakah ibunya tidak ikhlas terhadap air susu yang dikasihkan ke anaknya? Ikhlas. Karena itu adalah suatu kewajiban orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Apa sebagai contohnya? Belajar di sekolah. Belajar di sekolah ini adalah suatu kewajiban kita juga. Karena kita itu harus menuntut ilmu. Karena semakin bertambahnya ilmu, semakin dewasa kita berpikir. Jadi ilmu itu harus dituntut, harus dipelajari, lalu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal lahdi ilallah sinalahdi. Tuntutlah ilmu dari buah yang sang ibu, dari ayunan dari buah yang sang ibu sampai ke liang atau sampai mati.
Artinya tidak ada batasan ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Lanjutkan. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Hadis Nabi mengatakan ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kaum di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau juga mengajarkannya. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai umat muslim ya, paling baik karena kita belajar Al-Qur'an dan juga kita mau mengajarkannya. Berdoa. Ya, berdoa itu supaya dengan sesama menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan Bapak ya, ada istilah yang namanya diskusi kelompok ya. Jadi kalian dibagi kelompok, menjadi 3 kelompok, silakan buat kelompok ya, masing-masing. Jadi Bapak bagikan kelompoknya, maju ke depan sini untuk buat kelompok diskusi ya. Baik, silakan kalian tulis ya. Ya, apa yang berkaitan dengan kelompok 1 ya, yang berkaitan dengan cabang iman ya. Kelompok kedua yaitu tentang cabang iman, dan kelompok ketiga tentang cabang iman tentang perbuatan dan keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Ada 30 cabang, di antaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada qadar dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, yaitu membaca kalimat thayyiban atau kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Qur'an, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah termasuk Dan mendapatkan penjelasan dari Bapak, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu tentang iman, cabang-cabangnya dan lain-lainnya. Kami persilakan anak-anak untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan dengan merumuskan ya, atau buat kesimpulan. Jadi kesimpulan kita mau pelajari bab ini adalah ucapan yang sebaik-baiknya yang kita lakukan tentang keimanan kita adalah bukan sekedar diucapkan, tapi harus kita realisasikan baik itu dari segi perbuatan maupun itu dari segi ucapan kita. Baik, karena sudah jelas ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa